Dari beberapa supplier mungkin lebih dari 10 supplier yang masuk ke Royal Pajajaran. Mitra Tani Parahyangan itu yang terbaik. Royal Hotel Pajajaran sudah bekerja sama dengan Mitra Tani itu udah hampir 2 tahun. Ya memang karena pertama dari kualitas sayuran sendiri dan buahnya itu bagus. Kedua, pengirimannya pun memang bagus, on time. Ketiga, harga pun memang udah paling murah di antara supplier-supplier yang ada di Bogor. Berkat penghasilannya yang cukup besar serta pengalamannya dari bertani dan mengelola Mitra Tani Parahyangan, Sandi membuktikan dirinya berhasil serta dapat membantu kebutuhan keluarganya. Alhamdulillah, jadi yang ngurusin adik-adiknya juga sekarang ngebiayain kuliah, adiknya sekolah juga kan Sandi yang ngebiayainnya gitu. Sandi yang ngurusin sekarang ibu juga di sini gitu. Saat ini, Sandi melanjutkan pendidikan S2 di Institut Pertanian Bogor, jurusan Agrikultur, Bisnis, dan Manajemen. Dengan harapan ilmu yang didapatkan bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi petani yang dibinanya dan juga perusahaannya. Menarik sekali tadi kan kamu cerita nih bahwa tanpa sepengetahuan ayah, kamu mulai jualan produk-produk pertanian. Ya. Ini waktu masih mahasiswa? Semester 5. Oke, bagaimana ceritanya kok bisa dagangan hasil pertanian? Gitu, nah, pada saat semester 5 itu saya ikhtiar terus mencari alternatif dan saya putuskan untuk menjadi seorang wirausaha. Ayah saya pada saat posisi itu tidak pernah tahu saya memilih untuk menjadi wirausaha, dan ada Bang Andi mungkin satu pesan yang saya tidak bisa menjawab karena ayah saya sudah meninggal. Apa itu? Beliau bilang ke papi saya yang sekarang alhamdulillah mungkin 2 tahun yang lalu duduk di sini, Muhammad Baidawi, yang saya yang dikenalkan. Sekarang ada di sini ya. Beliau ada di sini yang sudah saya anggap menjadi orang tua. Gitu. Jadi ayah saya bilang ke papi saya, Om, karena kan dulu Om, ayah saya, Om, tolong kalau misalnya Sandi, gitu ya. Tolong bilangin lah Om, katanya kalau misalnya di telepon itu tolong diangkat gitu. Nah Bang Andi, saya sudah jelaskan ke papi saya dan tolong disampaikan ke mama, keluarga dan sebagainya. Pada saat itu saya sebenarnya sedang coba usaha gitu ya, menjadi trader. Selain beli dari petani, saya juga di pasar. Malam-malam pukul 12 malam, pukul 1 pagi. Itu saya dengan mantan ya, yang alhamdulillah sudah menjadi istri. Saya terbayang Mbak Andi kalau saya angkat nanti tiba-tiba ada pedagang yang kangkung. Dengan saya kan jadi ketahuan. Ketahuan. Pada saat itulah saya terus menyembunyikan hingga ayah saya wafat. Orang tua ayah tahu atau akhirnya tahu atau tidak ini? Akhirnya tahu, Pak. Nah, terus tahunya bagaimana? Ya, jadi pas begitu ada satu momentum mau lebaran gitu ya. Papa saya sempat kadang ngasih THR ke anak-anaknya. Nah, di sanalah waktunya saya memberikan momentum kepada orang tua. Saya memberitahu bahwa ini ada sedikit rezeki yang saya kumpulkan untuk mama dan papa. Pada situ papa saya masih. Kamu yang memberi. Alhamdulillah saya yang memberi. Kaget gitu mereka. Ya. Bagaimana reaksi ayahnya? Reaksi papa sih lebih pada ke tetap beliau ingin saya untuk mengabdi menjadi seorang dosen, ya cendekiawan. Orang pinter lah ya. Iya, orang sebenarnya pinter. Kalau orang pinter saya sudah jadi. Ya, dukun. Tapi Bang Andi, alhamdulillah saya lebih pada ke sekarang juga kadang sering kunjungan ke IPB, terus kunjungan ke Balikpapan menjadi narasumber untuk para mahasiswa. Jadi sebenarnya keinginan orang tua sudah tertunaikan alhamdulillah, walaupun karena tidak menjadi kamu berbagi ilmu. Ya. Ini juga bisa dibilang cendekiawan. Yang menarik, kemudian mengembangkan usaha, pinjam uang orang tua nggak punya uang cukup untuk dipinjemin, jual mobil dikasih ke kamu, dan kemudian tertipu habis uangnya. Nah, bagaimana ceritanya? Ikuti terus Kikende. Oke ya, jadi itu ya siapa tadi Sandi ya barangkali ya Sandi Okta apa. Nah jadi ada satu yang menarik ya bahwa
menjadi wirausaha itu bisa dimulai ketika Anda masih belajar ya. Sandi tadi semester 5 gitu ya. Dan dia istilahnya apa ya? Ya kadang-kadang mungkin dia tidak bilang ke orang tuanya barangkali ya. Tidak jadi masalah barangkali ya. Karena selama niatnya sudah bagus, saya pikir apalagi Sandi memang kebetulan cocok di bidangnya ya. Dia itu agronomi ya tentunya. Oke ya, jadi nanti kita bahas di belakang ya sambil kuliah itunya ya. Oke, saya coba sekarang share screen materi kuliah ya. Oke, jadi kuliah minggu ini tentang risiko dan ketidakpastian ya. Jadi dalam usaha pertanian ya itu seperti yang dialami Sandi tadi, risiko dan ketidakpastian itu sangat mungkin ya, sangat besar gitu ya. Karena di dalam dunia usaha pasti ada risiko. Bahkan dalam bisnis gitu ada istilah mungkin high risk, high yield, low risk, low yield. Jadi artinya kalau resikonya tinggi biasanya yield-nya atau gain-nya besar hasilnya. Kalau resikonya rendah gitu ya, ya hasilnya juga rendah gitu ya. Dan pertanian itu pada beberapa pada beberapa ini ada yang resikonya tinggi ya, terutama apa istilahnya barangkali kenapa tinggi ya karena sangat tergantung faktor alam barangkali ya. Tapi faktor alam sebetulnya juga bisa dimanipulasi ya. Sekarang misalkan dengan greenhouse ya, dengan rumah kaca atau dengan kalau di Indonesia greenhouse itu jangan diartikan rumah kaca barangkali ya. Tapi kalau di Eropa atau di Amerika ya, daerah-daerah yang di subtropis memang kalau greenhouse itu betul-betul rumah kaca ya. Nah, jadi artinya dindingnya kaca, atapnya juga kaca. Nah, ketika greenhouse pertama kali diperkenalkan di Indonesia, nah orang Indonesia itu meniru greenhouse itu ya meniru seperti rumah kaca betulan. Saya pernah melihat waktu saya kuliah ya, baru kuliah di TPB, di tingkat persiapan bersama, saya masuk TPB tahun 85, itu ada tuh di daerah yang sekarang jadi Botani Square, itu kan dulu kan sebetulnya ada lab-lab ya. Nah, ada betul-betul rumah kaca gitu ya, jadi sehingga dan karena kita di tropis, rumah kaca itu menjadi tidak optimal sebetulnya. Kalau di Eropa, rumah kaca itu karena biasanya untuk musim dingin kan ada salju. Makanya pada saat musim dingin itulah jadi pohonan jadi orang masih bisa tanam bunga, tanam buah-buahan, sayuran ya dalam skala ya skala mungkin tidak skala besar barangkali ya. Atau ada juga yang skala besar. Nah, tapi sedikit biasanya ya. Biasanya skalanya skala menengah gitu ya. Nah, jadi tetap bisa berbuah gitu ya. Bahkan mereka menggunakan apa semacam pengaturan temperatur ya gitu ya. Jadi pada saat musim dingin di situ suhunya tetap bisa dijaga bagaimana supaya 27 derajat, 37 derajat, ya, salju tidak masuk dan lain-lain. Nah, kalau yang di kita konsepnya mungkin bukan greenhouse itu bukan rumah kaca ya, tapi adalah screen house ya. Screen house itu jadi ada screen ya, screen-nya itu dari bahan biasanya ya. Dan kita sudah membangunnya di kampus Sukabumi ada screen house. Sebentar lagi di sini di kampus Bogor ya di Gunung Gede, kampus Gunung Gede akan dibangun greenhouse juga sama 1000 meter persegi ya. Nanti bisa praktikum, mungkin Anda juga nanti bisa praktikum di situ ya. Karena ada praktikum mata kuliah pertanian. Nah, kalau kembali ke sini tentang risiko ya, mungkin kalau pengertian risiko dan itu adalah bisa dibaca ya. Jadi ada risiko biasanya dihadapi ya. Biasanya risiko ketidakpastian akan mengakibatkan apa ya kerugian usaha ya. Belum tentu bangkrut sebetulnya ya, bisa aja rugi. Kalau bangkrut kan gagal total, tidak bisa bisnis lagi ya. Tapi sebetulnya pengertiannya bisa rugi, ruginya tuh bisa rugi sedikit, rugi agak besar, atau rugi total. Nah, kalau rugi total itulah yang disebut dengan kebangkrutan barangkali ya. Nah, ini adalah definisi resiko ya. Resiko itu adalah kemungkinan kegagalan yang dapat diprediksi gitu ya. Jadi yang dapat diprediksi, misalkan kalau Anda berbisnis, Anda ada resiko ruginya gimana nih? Ada peluang resiko rugi nggak? Oh tidak ada, kalau dalam musim sekarang karena harganya bagus, pasti untung, walaupun untungnya mungkin bisa sangat besar atau bisa sedang. Tapi pada saat musim tertentu bisa aja ada resiko kemungkinan gagal karena musim hujan, misalkan panennya jadi sedikit dan lain-lain. Jadi bisa diprediksi berdasarkan pengalaman sebelumnya biasanya ya gitu ya. Jadi di sini kalau resiko itu
biasanya berdasarkan pengalaman sebelumnya itu melihat peluang biasanya ya. Peluang, kalau kalau sedang musim hujan sekarang nih misalkan ya, kalau tanaman padi bisa nggak dapat 10 ton per hektar. Kalau musim kemarau tanam padi bisa nggak dapat 12 ton per hektar, gitu ya. Nah itu bisa itu namanya dengan resiko gitu ya. Nah pada sisi lain ada yang namanya uncertainty ya. Jadi kemungkinan kegagalan yang tidak dapat diprediksi. Nah, tidak dapat diprediksi ini biasanya kebanyakan pengaruh dari faktor alam ya biasanya ya. Saya pernah mencoba mengelola bisnis sendiri ya, bisnis sawah gitu ya. Kebetulan kakek saya kan petani, orang tua saya memang guru ya, tapi karena orang tua saya anak petani gitu ya, dari kakek dapat warisan sawah kan ya, dari kakek, dari ibu, dari kakek, dari ayah saya itu dapat warisan sawah cukup luas gitu ya. Nah, saya pernah mencoba mengelola sendiri, kalau biasanya kan dikelola oleh paman saya gitu ya, karena paman saya kan tinggal di itu, paman-paman. Biasanya ada 1 orang yang paman saya ngelola. Nah, saya mencoba mengelola sendiri selama berapa musim ya, ada 4 musim tanam kalau tidak salah ya. Nah, yang pertama untung, lumayan untungnya cukup besar. Yang kedua balik modal. Yang ketiga buntung, yang keempat buntung gitu ya. Jadi ada apa? Kenapa buntung yang ketiga dan keempat? Karena ternyata apa? Ada satu ketidakpastian yang terjadi yaitu pada saat musim tanam yang ketiga itu tiba-tiba ada serangan hama tikus yang sangat luar biasa di satu kawasan sawah. Jadi tidak hanya sawah saya yang diserang ya, tapi sawah di sekitar sawah saya di area itu. Jadi kalau nggak salah dapat panennya cuma 800 kilo kalau nggak salah. Padahal biasanya dapat sekitar berapa? 12 ton ya kalau nggak salah ya. Ya, dapat 12 ton, ini hanya dapat 800 kilo, padahal biaya modal aja sudah habis 8 juta gitu ya. Modal biaya beli pupuk, beli pestisida, beli bibit, ya, obat-obatan dan lain-lain. Jadi apa istilah? Yang kedua, yang kerugian pada saat yang keempat, kerugiannya itu ada serangan hama worm, gitu ya. Serangan dari hama, nah sehingga rugi lagi. Nah setelah itu ya udah, saya setelah belajar itu, saya kan dosen orang sosek gitu ya, sosek sosial ekonomi, saya pengen belajar ngelola. Setelah itu ya udah saya kembalikan ke paman saya untuk kelolanya. Nah, ke Mamang saya bilang, "Mang ini deh saya kembaliin lah, yang penting saya udah punya pengalaman mengelola." Dan pengalaman itu memang ya itu tadi ya, artinya bahwa ada ketidakpastian yang bisa ada risiko gitu ya, ada ketidakpastian yang bisa terjadi. Nah ini memang sebuah hal yang kalau petani gitu ya, mereka tuh sudah paham biasanya, pasti dalam sebuah mereka tuh bahkan sudah tahu, ini kira-kira musim tanam ke depan ini hasilnya akan bagus atau tidak. Hasilnya apakah sangat bagus atau sedang atau bahkan akan rugi. Nah, petani itu biasanya sudah punya feeling, ya sudah punya apa semacam apa ya, ya bisa baca tanda-tanda alam lah barangkali ya, itunya. Sehingga mereka sudah pada saat untung besar biasanya mereka uangnya itu tidak dihabiskan. Jadi biasanya kadang-kadang dibelikan emas untuk istrinya ya. Nah, sehingga nanti bagaimana pada saat kerugian. Nah, pada saat rugi biasanya nanti emasnya itu bisa dijual untuk modal awal lagi gitu ya. Jadi selalu ada saving mereka itu biasanya ya. Itu yang saya lihat dari paman-paman saya, dari uwa-uwa saya, sehingga pada saat untung besar jadi mereka menyisakan untuk invest, untuk mengantisipasi kerugian pada saat ada ketidakpastian yang terjadi. Misalkan tadi hama worm, kemudian serangan tikus atau banjir, bahkan pernah banjir gitu ya. Jadi sawahnya sudah mulai menguning, sudah mau berbuah padinya, tapi tiba-tiba banjir. Akhirnya ya layu jadinya ya. Jadi gagal panen. Jadi panennya apa istilahnya gabahnya tuh warnanya hitam gitu ya. Jadi tidak bisa panen gitu ya itunya. Nah itu ya itunya. Nah ini adalah contoh-contoh ketidakpastian ya, misalkan ayam broiler ya, mengalami kegagalan panen karena apa? Karena adanya penyakit tetelo barangkali ya, tetelo atau Newcastle disease ya, atau flu burung, pernah mungkin Anda mendengar ya, ada istilah flu burung, jadi ayam tiba-tiba mati. Nah itu adalah ketidakpastian karena biasanya tetelo atau flu burung ini biasanya normalnya tidak ada ya gitu. Tapi ketika satu kena dalam satu kawasan gitu ya, itu akan langsung cepat menyebar
dari satu kandang ke kandang yang lain ya, bahkan ke kandang tetangganya, ke kandang satu kawasan gampang menyebar. Kalau di perikanan juga ada yang namanya penyakit dengan koi herpes virus, tapi itu hanya menyerang ikan mas. Pernah di Jawa Barat ya, semua kolam ikan mas ikannya mati ya, karena dia mengalir lewat sungai ya, dari sungai masuk ke kolam, nanti dari kolam keluar lagi masuk ke sungai, masuk ke kolam Bapak B, keluar kolam, masuk ke sungai, masuk ke kolam Bapak C, terus akhirnya sejauh barat semua budidaya ikan mas sempat mati total. Bahkan di Danau Toba mungkin pernah ada berita Anda baca juga ya, semua budidaya ikan mas di Kerambat Jaring Apung di Danau Toba itu mati. Tapi ikan nila tidak mati oleh koi herpes virus itu gitu ya gitu. Nah, itu adalah contoh ketidakpastian ya yang bisa terjadi. Nah, ini adalah bicara tentang resiko ya. Resiko itu dapat terjadi karena ada 3 hal ya, karena ada physical hazard ya, yaitu karena adanya peluang terjadinya kerugian akibat kondisi fisik bangunan, misalkan ya, tadi misalkan kandangnya rubuh atau kandangnya rusak atau kolamnya mungkin bocor dan lain-lain gitu ya. Kemudian karena ada moral hajat ya, moral hajat itu biasanya ketidakjujuran ya sifatnya, ya bisa saja mungkin Anda beli pupuk gitu ya, ternyata pupuknya palsu, atau beli obat pestisida, harapannya ketika disemprot mati ya hamanya atau itunya ya, hama dan mati, tapi ternyata disemprot tidak mati. Banyak kejadian di Indonesia itu pupuk dipalsukan, obat-obatan dipalsukan, pestisida dioplos istilahnya gitu ya, sehingga ketika disemprot tidak bagus gitu ya. Kemudian juga ada legal hajat. Yang legal hajat itu dari sistem hukum, dari peraturan ya. Nah, kalau di Indonesia itu legal hajat itu misalkan kaitannya dengan ini ya, dengan biasanya undang-undang persaingan usaha ya. Seperti diketahui kan di kita itu untuk pakan ayam, pakan ikan, itu hanya ada beberapa perusahaan yang memasok. Sehingga apa istilahnya ketika dolar naik ya, kan salah satu komponen pakan ayam itu adalah biaya tepung. Nah, tepung ikan itu adalah impor. Jadi ketika dolar naik, harga tepung maka otomatis biaya tepung ikannya naik. Nah, ketika itulah para pelaku usaha biasanya sama-sama menaikkan. Nah, sehingga pada sisi lain petani ya tidak bisa tidak bisa terlindungi karena dia ya ikut aja, kalau nggak pakai pakan ikan memang bisa sih budidaya ikan ya, tapi waktunya jadi lama kalau tidak pakai pakan buatan istilahnya pelet ya. Tapi bisa aja sih pakai pakan bikin sendiri. Mungkin kemarin Anda pernah dengar ya, ketika Jokowi ke Jawa Timur ada salah satu peternak ayam yang demo ke Pak Jokowi, itu kemudian ditangkap, tapi terus orang itu demo dipanggil Pak Jokowi ke istana. Dia protes apa? Dia protes tentang harga jagung karena untuk pakan ayam dia butuh jagung, sementara jagungnya langka waktu itu ya gitu ya. Nah itu adalah salah satu faktor, yaitu tadi salah satu faktor harga inputnya langka jadi mahal sehingga biaya budidaya naik dan lain-lain ya. Makanya sekarang juga kasusnya adalah harga telur yang sangat murah kan. Ya sekarang ya telur. Karena apa? Karena perusahaan-perusahaan besar itu menggerojok telur ke pasar dengan cukup banyak sehingga petani ayam petelur yang kecil-kecil tidak bisa bersaing gitu ya problemnya. Sementara kalau perusahaan besar seperti Charun Pokpan, kemudian ada Japa Kompit dan lain-lain, jadi mereka menjual rugi tidak jadi masalah karena mereka masih dapat untung dari bisnis pakannya, dari bisnis ayam petelurnya gitu lain-lain, karena mereka sistemnya konglomerasi gitu ya itunya. Nah, ini adalah klasifikasi resiko ya. Resiko itu ada berdasarkan pada ini ada resiko murni dan resiko spekulatif ya. Mungkin Anda bisa baca di sini ya, kalau resiko murni itu dari misalkan banjir lumpur lapindo yang di Surabaya ya, itu adalah resiko murni ya, karena ya pasti pengeboran akan ini ya. Kemudian ada resiko spekulasi, itu resiko karena hanya ada 2 kemungkinan ya, ada untung atau rugi. Sehingga kalau Anda berbisnis, yaitu beli bisnisnya yang tadi ya, yang misalkan saham atau lain-lain, atau Anda beli investasi ya, nah itu adalah resiko spekulasi karena kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi ya. Kemudian ada juga resiko yang disebut dengan resiko mendasar ya, yaitu resiko yang bisa mengakibatkan ekonomi bisa rubuh secara keseluruhan. Biasanya ini karena apa? Mungkin saja karena inflasi ya, atau karena
apa istilahnya, pemerintah sedang butuh uang banyak, jadi jual obligasi sehingga terjadi banyak uang yang harus dibelanjakan, akibatnya apa? Terjadi inflasi. Nah, akibatnya harga barang-barang menjadi naik biasanya itunya. Kemudian kalau resiko spesifik adalah resiko yang kalau terjadi sebuah kegagalan, ya yang rugi hanya lembaga tersebut. Tapi kalau resiko inflasi tadi ya gitu ya, ya kalau misalkan orang Indonesia gitu ya, tiba-tiba, apa istilahnya, mungkin, ada kemudahan kredit misalkan oleh bank. Nah, dengan kemudahan kredit kan otomatis kan, orang-orang ngajukan kredit dapat uang banyak, beli mobil, beli motor, dan lain-lain. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kan, permintaannya naik. Nah, ketika permintaannya naik, maka harganya akan naik. Jadi semua akan mengalami kenaikan harga. Itulah yang disebut dengan risiko mendasar. Sedangkan kalau resiko spesifik adalah risiko yang hanya yang akan mempengaruhi satu individu saja ya. Misalkan sebuah bank, eee, yang apa, Anda pernah mendengar di satu bank ada nasabahnya hilang uangnya sekian miliar gitu ya. Nah sehingga, ya hanya bank itu saja yang istilahnya yang harus mengganti gitu ya. Tapi kalau ada bank yang gagal bayar ya, sehingga nanti orang-orang menjadi tidak percaya kepada bank seluruhnya, jadi uangnya ditarik dari bank gitu ya. Nah, maka itu ya itu namanya resiko mendasar ya. Makanya kadang-kadang kalau ada pada waktu Krismon tahun 98 ya, ada BLBI ya, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, itu supaya itu adalah resiko mendasar ya. Karena kalau tidak dibantu oleh BLBI, kepercayaan nasabah terhadap semua bank runtuh, maka uang di bank akan ditarik semua, padahal bank uangnya mungkin sebagian ada yang dikreditkan ya, ada yang dikredit ke perusahaan-perusahaan untuk bisnis. Nah, sehingga kalau ditarik semua bank bisa kolaps. Gitu. Makanya waktu itu dikeluarkanlah BLBI gitu ya itunya. Nah, kemudian yang berikutnya ada risiko perusahaan ya. Nah, ini risiko perusahaan itu ada 3 risiko yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu ada risiko murni, risiko spekulasi, tadi udah ya dijelaskan, ada risiko strategi dan risiko operasional. Nah, apa yang risiko strategi itu adalah risiko yang timbul akibat ketidakpastian terhadap hasil yang akan diperoleh dari tujuan atau implementasi strateginya. Misalkan sebuah perusahaan ya, sekarang apa nih, misalkan Wuling ya, Wuling akan mengeluarkan misalkan item barunya mobil listrik, electric vehicle. Ya. Jadi itu adalah dia sudah membuat strategi, misalkan kalau mobil hibrid sekarang, misalkan kalau tidak salah mobil Honda sudah mengeluarkan hibrid ya, Honda Camry ada yang hibrid dan lain-lain. Tapi ternyata kan permintaannya kan tidak begitu banyak gitu ya. Tapi saya nggak tahu deh ke depan kalau ada mobil listrik yang mungkin harganya seperti Wuling. Kalau Wuling itu di Cina kalau dirupiahkan harganya katanya 60 jutaan katanya saya dengar, dan itu permintaannya sudah sangat banyak gitu ya. Nah, saya yakin di Indonesia kalau Wuling kalau harganya sebesar itu pasti permintaannya akan sangat banyak. Sehingga nanti dengan begitu akan ada risiko kepada mobil BBM, mobil yang pakai Pertalite, pakai Pertamax dan lain-lain. Pasti penjualannya akan menurun dan pasti mobil listrik akan naik gitu ya. Itu adalah risiko yang dihadapi ketika ada persaingan antara mobil listrik dengan mobil konvensional sekarang ya pakai BBM. Kemudian ini risiko operasional, biasanya risiko yang berasal dari aktivitas perusahaan. Mungkin saja sebuah perusahaan mesinnya sudah tua sehingga produktivitasnya rendah, sehingga karena produktivitas rendah maka harganya menjadi tidak kompetitif, tidak efisien. Kalau di sini dicontohkan taksi, misalkan pabrik gula di Indonesia. Ya. Pabrik gula di Indonesia itu sudah banyak yang dibangun sejak zaman Belanda, nah sehingga akhirnya biaya produksinya mahal. Makanya harga gula dalam negeri itu jauh lebih mahal daripada harga gula dari Brazil, dari Cina, ya, dari Vietnam. Karena kalau dari Brazil mesinnya masih baru, biaya produksinya rendah, gitu ya. Jadi mesinnya sudah pakai teknologi baru, gitu, itunya. Gitu. Nah itu adalah risiko operasional. Kemudian dalam agribisnis ada risiko produksi, ya, yang diakibatkan oleh gagal panen atau produktivitas yang rendah dan mutu yang rendah, gitu ya itunya. Nah kemudian nah ini adalah contoh-contohnya ya. Kalau di ayam misalkan ya, ayam 25 hari resikonya kematiannya 5%. Nah, kemudian risiko menurunnya kualitas produksi, misalkan caranya
Bisa ada sih penanggulangannya dengan penerapan teknologi budidaya dan pasca panen yang tepat gitu ya. Nah, kalau yang di Sukabumi kami yang punya closed house ayam sekolah vokasi ya, eee, 35 hari sudah panen dan alhamdulillah sekarang sedang panen yang ketiga ya, dan katanya sih alhamdulillah, apa istilahnya, kematiannya di bawah 4% katanya sih ya. Jadi artinya dari 40.000 ekor yang kita tebar, yang kita itu di awal ya, kalau 4% berarti ada sekitar 1.600 ekor mati gitu ya itunya. Ya cukup banyak sih ya 1.600 ya. Tapi kalau persentase kan kecil, hanya 4% gitu ya itunya, gitu. Oke, nah ini ada risiko pasar. Risiko pasar itu biasanya kaitannya adalah dengan mutu dan harga. Misalkan produk yang dijualnya ke pasar mutunya jelek sehingga harganya rendah ya. Atau risiko karena banyaknya produk-produk ya persaingan. Misalkan Anda memasok apa nih? Anda masuk ayam, ternyata pesaingnya apa? Pesaing ayam adalah apa? Ikan-ikan yang murah kan, lele, nila, dan ikan kembung, ikan layang, atau mungkin juga telur ya, atau mungkin tahu dan tempe itu adalah substitusi dari ayam ya. Ya sehingga ketika harga ayam naik, maka orang akan beralih membeli ikan ya, beli ikan mas yang harganya tidak beda jauh ya biasanya persaingannya. Itu adalah risiko pasar ya. Nah, bagaimana supaya tidak ada risiko pasar? Biasanya ya harus menjaga supply dan itunya supaya tetap ini ya. Jadi pasokan produk substitusinya juga harus dicek barangkali itunya. Nah, ini adalah cara-cara menanggulangi risiko pasar, melakukan diversifikasi misalkan ya, kemudian melakukan integrasi vertikal. Nah, kontrak di muka ada juga menjual di future market. Ya mungkin nanti di mata kuliah pemasaran hasil pertanian ya, nanti kita akan belajar tentang apa yang disebut dengan future market dan hedging ya itunya ya. Nah, ini adalah melakukan diversifikasi usaha. Jadi diversifikasi usaha itu adalah ketika Anda melakukan, misalkan Anda menghasilkan ikan mas gitu ya, Anda mungkin juga menjual ikan mas, diversifikasinya apa? Ada ikan mas yang 1 kilo 4 ekor, sehingga ini masuk ke market siapa nih? Ke market ibu rumah tangga. Ada ikan mas yang 1 kilo 6 ekor, ini marketnya biasanya ke warung tenda atau ke warteg ya. Ada ikan mas yang 1 ekornya 1/2 kilo atau bahkan 1 ekor 1 kilo. Ini masuknya ke catering, ke hotel ya karena nanti bisa dipilet biasanya itunya. Nah, jadi itu adalah menghasilkan beberapa lini produk istilahnya gitu ya, melakukan diversifikasi atau bahkan Anda membuat baby fish ya, baby fish ikan mas yang kecil-kecil gitu ya. Nah, kemudian yang dalam hal resiko melakukan diversifikasi biasanya juga ada yang diperhatikan adalah yang kalau kebijakan pemerintah biasanya bagus ya biasa. Nah, biasanya adalah masalah ketersediaan bibit, benih, ya pakan dan lain-lain gitu ya itunya. Nah, ini adalah diversifikasi misalkan tanaman dalam satu lahan tidak hanya Anda punya budidaya padi, Anda budidaya jagung, budidaya wortel, kubis, atau kalau di Sunda ada istilah longyam, balong ayam ya. Jadi di bawahnya balong, kolam ikan, ya bisa lele, ikan mas atau gurame, di atasnya kandang ayam ya, kandang ayam atau kandang kambing biasanya. Kalau kandang sapi nggak mungkin. Tidak ada kandang sapi di atas kolam biasanya, terlalu berat sapinya mungkin ya. Makanya biasanya maksimal biasanya kambing ya itunya. Kemudian juga ternak antara ayam dan nila gitu ya. Atau di sawah ada mina padi, ini ada gambarnya ya. Jadi di sisi-sisinya tidak ditanami padi tapi ditanami ada space lebih dalam biasanya ininya itunya jadi ditebar ikan mas atau ikan nila. Nah, untuk mengurangi resiko juga bisa melakukan integrasi vertikal ya. Nah, integrasi vertikal itu artinya perusahaan bergerak pada satu atau dua level sistem komoditas. Ya tadi ya, mina padi misalkan ya. Itu adalah melakukan integrasi vertikal. Tapi bisa juga melakukan penguatan bisnis dalam satu komoditas yang sama. Jadi misalkan Anda menghasilkan ikan mas, tapi pada sisi lain Anda mungkin menghasilkan ikan mas dari panennya dipepes jadi ikan mas, baru dijual setelah pepesnya. Atau kalau di budidaya lele misalkan ada lele asap, ada abon lele. Ya, jadi Anda menghasilkan lele, ada yang dijual lelenya, lele segar, tapi ada juga yang diolah ya, menjadi lele asap atau abon lele dan lain-lain. Nah, itu adalah integrasi vertikal dalam arti makro biasanya itunya.
Nah, kemudian integrasi vertikal itu mengurangi resiko kekurangan bahan baku biasanya. Kemudian menjamin pasar biasanya, melindungi dari perilaku pesaing biasanya, karena nanti kita punya bisnis. Ketika misalkan pasokan lelenya banyak, kita olah ya. Tapi ketika pasokan lelenya di pasar sedang kurang, ya udah kita tidak usah ngolah, jual dalam bentuk lele segar semua. Jadi bisa melakukan apa istilahnya, manuver gitu ya istilahnya ya, tergantung situasi barangkali ya katanya. Nah kemudian ada juga dalam agribisnis itu ada risiko biaya produksi ya. Biaya produksi itu bisa naik, bisa turun, terutama harga pakan, harga bibit ya. Kemudian, nah ini biasanya dapat ditekan dengan melakukan dengan menerapkan sistem teknologi ya, menggunakan bioteknologi, peralatan mekanik dan lain-lain. Tapi ini memang kalau yang seperti ini ya memang butuh investasi agak besar. Kami kemarin baru membuat screenhouse kecil ya, screenhouse kecil di belakang sana. Ini investasinya untuk yang memang gambarnya mirip seperti ini gitu ya, mungkin ukurannya sekitar 6 meter, panjangnya 20 meter. Nah itu membeli peralatan ininya, dan ini ada sistem apa istilahnya ya, sistem pakai rak gitu ya, jadi airnya ngalir, ada airnya ngalir. Nah ini investasinya hampir 100 juta dan menyiramnya otomatis, jadi ada spray di air di atas gitu, nyiram pada saat pagi, bisa disetting sehari 2 kali atau sehari 3 kali, sehingga tidak perlu menyiram manual pakai selang gitu ya. Nah ini juga mengurangi apa istilahnya, mengurangi tenaga kerja. Nah kemudian juga resiko bisa dikurangi dengan melakukan kontrak penjualan di muka ya. Jadi Anda menghasilkan cabai, udah kontrak aja misalkan dengan Indofood, jual ke Indofood. Tapi memang kalau Indofood skalanya harus terpenuhi ya, karena Indofood nggak mungkin beli hanya 100 kilo 1 ton. Biasanya Indofood minta dikirim per minggu berapa? 10 ton, 15 ton. Jadi harus berkelompok memang ya kalau petaninya kecil-kecil. Tapi kalau Anda lahannya luas seperti Sandi tadi, mungkin bisa saja cukup sendiri gitu istilahnya. Nah, ini adalah future market. Kalau future market adalah biasanya mengurangi resiko juga, karena future market itu artinya sebetulnya Anda bisa menjual hasil budidaya Anda ya, komoditas di pasar berjangka. Jadi Anda pada saat panen, pada saat baru menanam, Anda sudah bisa menjual di pasar berjangka. Jadi produknya, tapi memang ini harus ada standar kualitas yang sudah terstandarisasi, kemudian mutunya juga sudah terjamin, sehingga produknya seragam misalkan. Dan kalau di Indonesia future market belum berkembang memang. Tapi kalau di Amerika, di Australia, di India, ya di Jepang, apalagi di Eropa, ya future market sudah sangat berkembang. Misalkan kalau di Amerika untuk gandum, jagung, ya kemudian jeruk, ya kemudian peternakan dan beberapa jenis peternakan ya. Kalau di Perancis misalkan biasanya anggur ya, kemudian tanaman bunga dan lain-lain itu sudah bisa dijual di future market ya itunya. Nah ini mungkin Anda silakan bisa baca ya itunya. Nah kemudian juga ada, kalau hedging ini memang bukan buat petani sebetulnya ya. Kalau hedging ini buat para pialang yang bermain di future market ya. Jadi kalau hedging itu jadi pialang, jadi biasanya seseorang yang membeli misalkan pialang saham, membeli future market untuk jagung yang akan panen 4 bulan ke depan. Nah, itu kan ada risiko rugi. Nah, untuk mengurangi risiko rugi itu dia akan beli di cash market yang pada saat ini gitu ya, akan membeli juga di cash market mungkin jagung yang mau panen bulan depan atau yang mau panen seminggu ke depan. Sehingga ketika dia rugi di yang future market, dia akan ada untung di cash market. Nah, sehingga nanti kerugiannya akan tertutup oleh keuntungan biasanya. Atau nanti kerugian yang ke depan, kalau yang depan untung, kerugian yang sekarang di cash market akan ditutupi oleh keuntungan di future market. Ini bukan buat petani ya kalau usaha ini biasanya, untuk para pelaku yang melakukan berbisnis di saham future market biasanya. Nah, kemudian ada risiko ketidakpastian dalam bisnis. Nah, ini mungkin silahkan Anda baca ya. Nah, ini juga Anda baca. Ini adalah ketidakpastian. Nah, kalau melihat Sandi tadi ya, kembali ke Sandi, ada beberapa risiko yang dialami oleh Sandi. Tadi mungkin kalau tidak salah ini itunya 2 series ya, wawancara dengan Sandi. Mungkin nanti Anda silahkan lihat seri yang keduanya. Sandi pernah mengalami kerugian tertipu misalkan ya, karena mitra bisnisnya ya tidak memenuhi janjinya bayar.
Dan itu adalah suatu hal yang biasa ya dalam bisnis, bukan biasa artinya makanya ketika Anda memiliki mitra bisnis ya yang akan membeli produk Anda ya, Anda harus bisa ngecek, harus tahu misalkan dia alamatnya di mana, dia secara karakter bagus tidak berbisnisnya. Mungkin kalau Anda baca sejarahnya Bu Susi Pujiastuti ya, mantan Menteri Kelautan Perikanan, beliau memang pengusaha tulen ya, beliau SMA-nya BO gitu ya, kemudian pedagang ikan jadi dia beli ikan di Cilacap, beli ikan Pangandaran, dibawa ke Ciamis, ke Tasik, ke Bandung, dan naik mobil truk sendiri gitu ya. Nah kemudian makin berkembang, beliau buka pengolahan, ekspor ke Jepang, ekspor ke. Nah ketika ekspor ke Jepang itulah Bu Susi juga pernah tertipu 700 juta katanya sih ya. Berapa kontainer ikan dikirim ke bayarnya bayar baru tidak kenal gitu ya, harapannya ya yakin seperti buyer lain gitu ya yang jujur, yang ini ternyata beliau sama sekali tidak dibayar 700 juta dalam satu kali pengiriman gitu ya. Nah itu biasanya risiko yang harus diperhitungkan, tapi ya kalau mau berbisnis kalau biasanya bisnis itu biasanya kan ya turun naik ya, seperti saya tadi untung rugi gitu ya. Nah, itu adalah hal yang biasa ya. Makanya justru itulah yang akan membuat seorang pengusaha menjadi semakin kuat, feeling bisnis semakin kuat sehingga dia menjadi sukses biasanya ya, itunya. Nah, jadi itu barangkali ya tentang risiko, mudah-mudahan barangkali Anda ya ada yang mau berbisnis mulai dari sekarang silahkan ya. Karena katanya ada yang bilang siapa ya kalau nggak salah yang bilang bahwa kalau berbisnis Anda sekarang gagal, suatu saat pasti nanti istilahnya lebih baik gagal sekarang ketika masih kecil katanya ya, daripada nanti gagalnya ketika sudah menjadi besar, karena ruginya pasti sangat besar. Nah, jadi kalau gagal sekarang ya udah mulai lagi. Itu saran dari banyak pengusaha ya, beberapa teman saya, teman seangkatan, dan biasanya di awal pasti akan ada istilahnya akan ada tantangan dari keluarga ya, dari anak mungkin bagi yang sudah berkeluarga, dari ayah, dari ibu, karena biasanya orang tua kan pengen lihat anaknya ya mungkin mapan barangkali. Padahal kalau pebisnis itu ya itu seperti Sandi ya kerjanya tidak punya kantor, tidak pakai dasi barangkali ya, tidak gitu. Padahal orang tua kadang-kadang inginnya punya kantor keren ya, berdasi berangkat ke kantor pagi-pagi pulang gitu. Nah, banyak senior saya gitu ya yang dulunya kerja di kantor, ketika ke bisnis anaknya protes, istrinya protes gitu ya. Ada kakak kelas saya satu itu pengusaha patin gitu ya, anaknya protes, istrinya protes, tapi begitu sukses barulah mereka mendukung gitu ya. Baik, itu dari saya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Sehat-sehat, Pak. Hati-hati di jalan, Pak. Iya. Sudah di kantor saya, tidak jalan lagi. Harus berangkat, kebiasaan berarti. Oke, iya.